Cakap, 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 cakap. Woi, cepat itu. Ya, mohon perhatian ketika komentator sebentar untuk lampu, maka dimohon seluruh umat jangan sekali-sekali menekan HP untuk di dalam gereja. Sekali lagi, umat tidak boleh buka HP di saat lampu akan dimatikan. Dan informasi penting, sebelum doa penutup, seluruh panitia akan tutup semua pintu, jangan sampai ada umat yang pulang lebih duluan sebelum ada pemberkatan penutup. Terima kasih. Istri, dapat dia antara. Dia. Dia saya itu dapat tahu nggak? Dia dapat gambar. Itu yang di tengah sini. Putar kulit. Udah dapat ya? Itu. Terus kan langsung. Betul, balik. Dapat sih dulu. Balik arah. Ya, terus itu. Oke. Murah betul. Ini
Baik, kita siap batin untuk memulai acara kita malam ini. Minta komentator untuk mulai membukanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah mahkota kebenaran iman kita kepada Kristus. Paskah adalah pesta dari segala pesta. Inilah malam sukacita bagi kita. Kita memuji Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Terlebih, kita bersukacita karena Kristus yang menebus manusia dan alam semesta. Dalam tahun pastoral ekonomi berkelanjutan 2023 dengan tema perayaan Berilah Aku Minum, kita dipanggil untuk meneladani Kristus. Kristuslah teladan utama kita untuk mengusahakan kesejahteraan bersama, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Maka, marilah kita sebagai umat yang telah ditebusnya melangkah dalam iman, harapan, dan kasih meneruskan karya-karya kasih Allah dalam tahun pastoral ekonomi berkelanjutan ini. Perayaan kita malam ini akan diawali dengan upacara cahaya. Marilah kita mengikutinya dengan hati riang dan iman yang teguh. Kita sekalian dipersilakan berdiri dan mengarahkan muka ke arah tempat dilangsungkannya upacara lilin Paskah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita tinggal dalam kegelapan. Ini simbol dosa. Siapa yang selalu menjalankan dosa, melakukan dosa, buat dosa setiap hari, jiwa mereka tinggal dalam kegelapan seperti yang kita alami sekarang, gelap. Tapi Yesus datang untuk membawa terang untuk kita. Upacara pemberkatan lilin, lalu kita akan nyanyikan Cahaya Kristus. Itu adalah simbol bahwa Kristus hadir di tengah kita, membawa terang. Kemarin dia mati, tinggal dalam kegelapan, kemudian dia bangun, bangkit kembali, dan membawa terang untuk kita semua. Marilah kita mengikuti upacara ini. Pertama, kita mohon berkat Tuhan ke atas api unggun yang sudah disiapkan ini. Kemudian akan mengambil arang dari api unggun ini, masukkan ke dupa, lalu kita mendupai lilin Paskah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran putramu, engkau telah menganugerahi umatmu, api kemuliaanmu,
Berkatilah api baru ini. Dan semoga dengan perayaan Paskah ini, kami dinyalakan oleh kerinduan surgawi, agar kelak dengan hati murni, kami sampai dalam pesta cahayamu yang kekal, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa Omega. Miliknya lah segala masa dan segala abad. Kepadanya lah kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala. Demi luka-lukanya yang kudus, dan mulia, semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin.
Cahaya Cahaya Kristus. Cahaya Kristus.
Pujian Paskah. Lampu dinyalakan. Bersoraklah para malaikat di surga, elukalah Kristus Raja di Raja, pujilah kemenangan jaya. Makanlah bunyi nafiri. Sama-sama. Bergiralah umat seluruh dunia, terhalaukan kegelapan dosa, bersinar cahaya ilahi. Yesus Kristus junjungan kita, bersoraklah, nyanyikan lagu gembira, bagi Kristus yang menebuskan. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan.
Sungguh layak dan sepantasnya kami lakukan dengan bulat hati. Mada pujian bagi Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan bagi Putranya Yesus Kristus, Tuhan dan sembahan kami, yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa, dan dengan darahnya hatinya menghapus surat hutang dosa kami. Inilah pesta Paskah, kini malaikat maut sungguh lewat, sebab anak domba sejati dikurbankan, dan pintu rumah umatnya sudah ditandai dengan darahnya. Pada malam ini Bapa telah mengantarkan Bani Israel dari Mesir melalui dasar Laut Merah yang sudah dikeringkan. Pada malam ini Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut dan bangkit sebagai pemenang yang unggul dari kuburnya. Pada malam ini semua orang yang percaya kepada Kristus dilepaskan dari kedurhakaan dosa dan dipulihkan kepada rahmat Allah dan diterima ke dalam gereja yang kudus. Bersujudlah, nyanyikan lagu gembira, bagi Yesus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kita bangkit bersama Kristus. Betapa ajaib kerahiman Bapa bagi kami, tak ternilai cinta kasih-Nya untuk menebus para hamba. Bapa serahkan putranya sendiri, bahwasanya perlu dosa Adam untuk memperoleh Kristus yang dengan wafatnya meniadakan dosa itu. Sungguh mujur
kesalahan itu, sebab memberi kita penebus yang demikian ini. Sungguh berbahagia malam ini yang menjarahi tentara Mesir dan memperkaya orang Ibrani. Sungguh berbahagia malam ini yang menghubungkan kembali surga dengan dunia, Allah dengan umat manusia. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira, Wahai Kristus yang menebus kita, bersyukurlah kepada Allah. Inilah bangkit bersama Kristus. Cahaya malam ini mengusir kedurhakaan, membersihkan orang yang berdosa, mengembalikan kesucian kepada yang jatuh, menghibur yang berduka cita. Semoga lilin ini terus untuk menghalaukan kegelapan. Semoga nyalanya digabungkan dengan sinar bintang kejora, dengan kejora sejati itu. Yang tak kunjung terbenam, yang telah terbit dari alam maut, yang menyinari umat manusia dengan seri cahayanya. Dialah Yesus Kristus, Putra Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus hidup dan berdaulat, kini dan sepanjang masa. Lilin dipadamkan dan kita silakan duduk. Liturgi Sabda, bacaan pertama.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Bumi itu gelap kabut dan masih kosong. Kegelapan meliputi samudra dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah terjadi terang." Dan Allah melihat bahwa terang itu baik adanya. Lalu Allah memisahkan yang terang dari yang gelap. Yang terang itu dinamainya siang, dan yang gelap dinamainya malam. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah ada cakrawala di tengah sekalian air untuk memisahkan air dari air." Dan Allah menamai cakrawala itu langit. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua. Lalu Allah berfirman, "Hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, dan yang kering tampaklah hendaknya." Allah menamai yang kering itu daratan, dan kumpulan air itu laut. Dan Allah berfirman, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan segala pohon yang menghasilkan buah." Dan terjadilah demikian. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga. Kemudian Allah menjadikan dua sumber cahaya, yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam. Allah mengadakan juga bintang-bintang. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat. Kemudian Allah menjadikan semua binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Lalu Allah memberkati semuanya itu dan berfirman, "Berkembangbiaklah serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak." Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima. Kemudian Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Ia menciptakan manusia, pria dan wanita. Lalu ia memberkati kedua-duanya dan berfirman,
beranak cucu dan berkembang biaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan berbiji untuk menjadi makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, serta burung di udara, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Maka jadilah petang dan pagi, hari ke-6. Allah melihat semuanya itu amat baiklah adanya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi serta segala isinya. Maka Allah beristirahat sesudah seluruh karyanya paripurna. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Maka jadilah petang dan pagi, hari ini. Demikianlah sabda Tuhan.
Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Marilah berdoa. Allah Bapa umat beriman, Engkau selalu menciptakan manusia-manusia Kau janjikan kepada Abraham. Kini berkat misteri Paskah terlaksana bagi segala bangsa. Semoga kami pun mengenal suara-Mu dan mengimani sabda-Mu, karena Kristus Tuhan kami. Bacaan dari kitab Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan mengatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Israel, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air lautnya ke tempatnya,
Sedang orang Mesir lari menuju air laut itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusup orang Israel ke tengah laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal di antara mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihati oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan, yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu Engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air permandian. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bacaan dari kitab Yesaya. Sebab
yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini pada zamanmu, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu menikam merah, dan segenap tembok pembatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersuka cita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi olehnya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, semoga kami Kau perkenankan mengalami pelaksanaan janji yang pernah Kau berikan kepada para leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Kau angkat menjadi putra dan putri-Mu semakin bertambah. Maka gereja-Mu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari kita semua berdiri. Terpuji Allah Maha Tinggi. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Mulia, Engkau menyamakan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus, Putra-Mu. Peliharalah di dalam gereja-Mu semangat putra dan putri-Mu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta barulah kami lahir batin, agar kami yang dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas, karena Kristus Tuhan kami. Silakan duduk. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan
bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua berdiri.
Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Hari Sabat sudah lewat dan fajar sudah menyingsing. Maria dari Magdala dan Maria yang lain pergi mengunjungi makam Yesus. Sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari surga. Ia menggulingkan batu penutup makam dan duduk di atasnya. Wajahnya cemerlang dan pakainya putih berkilauan. Para penjaga makam gentar dan mencari kaku seperti mayat. Malaikat berkata kepada kedua wanita, "Jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit, seperti sudah dikatakannya. Marilah dan lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Pergilah segera mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Sekian kataku kepadamu." Maka kedua wanita tadi cepat-cepat meninggalkan makam dengan rasa takut tercampur kegembiraan besar. Dan mereka berlari-lari mengabarkan kepada para murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam." Kedua wanita itu mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya berangkat ke Galilea. Di sana mereka akan melihat aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat Paskah untuk semua. Yesus Kristus sudah bangkit. Apa arti Paskah? Paskah sesungguhnya diambil dari kitab Perjanjian Lama, artinya Tuhan lewat. Tuhan lewat. Bacaan yang kita dengar bacaan yang kedua yang kita dengar tadi dari kitab Keluaran sangat-sangat menarik. Itulah Paskah orang Israel. Setiap tahun, setiap kali mereka merayakan Paskah, Tuhan lewat, mereka selalu membacakan kitab Keluaran ini. Yang berawal dari bagaimana mereka diminta oleh Tuhan
untuk menyembelih domba. Lalu darah domba itu mereka labur di depan di atas pintu, supaya setiap waktu Tuhan lewat, begitu melihat ada darah di pintu, dia lewat. Itulah Paskah orang Israel. Dan Paskah ini kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus juga merayakannya. Tuhan lewat. Tuhan sudah menyelamatkan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tahun 2019, bulan Mei, saya sempat berlayar di atas Laut Merah. Orang bertanya, apakah Laut Merah itu warnanya merah? Salah dereng warna Laut Merah Hawaii, Laut Merah. Saudara meran, saudara dereng, saudara sebut Laut Merah. Taktik warna merah. Apakah betul warna merah? Toh emang warna merah, warna biasa. Nih kita laut itu berit, kowa bapa, kowa laban bajo, kowa reo. Warna biasa. Saudara merah. Ceritanya berawal dari cerita yang barusan kita dengar. Poli dengan itu foto itu kan. Do tentara di Mesir atau roba one laut ho. Himusa jarala more. Ayo oga nangar hal itu. Oga nangar tebelah Laut Merah. Lako one Laut Merah ho, one tanah kering. Sepertinya dinding cupu main itu laut itu seperti tembok. Italah sekaya suatu set Mesir. Saya pernah di Mesir. Mesir kau wilayah Laut Merah kau di set Mesir Mosmori. Lewat keras itu kejar, tetapi menereha laut segala maya jana morin tegioni Moses enggak kolel laut itu minang enggak kolel laut itu enggak goli Moses tadu kolel laut itu mata kita tahu tentara di Mesir one Laut Merah maka disebut Laut Merah doro wanita sekaya so mata nitus. Ini tetap darat manusia, kok darat ada jarang, kok apa-apa nih mitos tebur, tidak disebut Laut Merah, Red Sea bahasa di Inggris. Tuhan lewat. Selama masa pembebasan di Israel, keturunan Abraham, Tuhan betul datang, tercapai bangsa pilihan. Karena Israel bangsa pilihan atau boleh pilih lemorin, boleh pilih lemorin bangsa daku. Dari kita perjanjian lama sepertinya manga istilah watang yang lemorin, gatoe, karena temuan lemorin. Itu perjanjian lama. Israel so pilihan bangsa pilihan lemorin. Dan mereka diselamatkan sehingga sampai seluruh atau Israel sodo kita tak pintar lama Israel. Kasihan bangsa Indonesia sebenarnya tahu mangat pertandingan bola kaki U20 istilah pertandingan bola kaki hanya karena Israel semua aku Palestina sampai seluruh pulang tahu ki. Asing kali tentang Indonesia, so mangat tetema senang aku Israel. Mereka kan, mereka main keras itu main seho. Mereka demonstrasi. Akhirnya, mereka PSNM juga mereka main keras karena rusak. Akhirnya gagal U20 pertandingan ini bola kaki di Indonesia. Hanya karena itu. Ya. Sedih. Padahal ada Israel so luar biasa pintar. Kalau main negara itu, ya. Doa terrebah, doa termolas. Mereka gambar remor Yesus itu gitu saja Israel situ. Rebaut mereka.
molas ini bae so neka pinana yang pada gambar Maria ko molas itu nanti Israel setelah waktu saya ke Israel ke Nazaret pas jam 12 saya ini juga kut hamleso keluar anak ke sekolah anak SMP SMA uli lor bola kaso repada kaso kembel ke dalam kulitnya jadi kembel itu kapas mari tiga gambar Maria ala Manggarai nggak ketawa cocok gambar Maria Yesus ala Manggarai gambar Maria Yesus ala Bejawa ala Maumere ay toe nikah nah ini bangsa pilihan Tuhan luar biasa doa tak pintar lagi olah laut merah yo jadi air tawar Israel so luar biasa doa tak pintar milik Amerika sekarang banyak orang Amerika itu orang pintar datang dari Israel itu Indonesia hanya karena agama doa ada fundamentalis ekstremis Islam so karena Palestina Islam Israel agama Yahudi terus pandai tapi sebenarnya itu perang agama hanya karena pengaruh etnis bangsa baik dari mereka itu bangsa pilihan dari bangsa pilihan harus selalu dibantu oleh Tuhan jadi bangsa pilihan hoga selama Maria Yesus mangan bangsa pilihan dan Maria Yesus toy hana Israel toy sangen tahu manusia se kata mua imbi Maria Yesus hitus bangsa pilihan Maria Yesus termasuk ITHO adalah bangsa pilihan Maria Yesus ternyata contoh bekia gua karena Maria Yesus hitus bangsa pilihan situ toh kalau pikir tentang Israel toh tapi atau imbi Maria Yesus anak demorin hitus bangsa pilihan lewat ITHO pasca untuk kita adalah Tuhan lewat Tuhan menyelamatkan Tuhan yang menebus saya itu berarti Tuhan datang untuk menebus kita masing-masing. Jadi Israel memang tetap merayakan Paskah sampai sahur tapi tetap yakin percaya Maria Yesus tema pimpin dan itu mendakoni mesen Maria Yesus kok kenapa ya karena menurut ITHO Mesias itu berarti Tuhan datang langsung dari surga. Padahal mangone kitab suci perjanjian lama bahwa dia sudah diramalkan nanti akan ada anak dari seorang ibu jan atau ibu darah macam and then kudus sekali itu Maria itu tetap seperti itu tetapi tetap dia percaya sampai sore. Tapi untuk kita sudah percaya bahwa Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dia membawa terang. Yang menurut acara di awalnya tadi, Paskah. Oh simbol lilin Paskah, terang. Nendep pada mai begitu lilin Paskah lakone reha niran tempat itu. Itu berarti Maria Yesus mangaduite. Nggak selalu dianjurkan, ngaji. Setiap kali ngaji ngaji sama-sama, berkumpul 2-3 orang, usahakan supaya tetap mangaliling daripada keteliling ho. Coba naliling leboa, naliling pasang liling leboa sebelum ngaji pasang liling. Simbol mori mangan guite Yesus Kristus pembawa terang menebus manusia. Tuhan gol liling ho pada nerang gitu kau manga arti di balik liling ho bahwa lilin ini adalah lambang simbol terang Kristus yang bangkit dari kematian membawa terang untuk kita, membawa keselamatan untuk kita. Sehingga setiap kali mengaji ini kayak imam pasang liling tambah oleh pasang naan itu salib for Yesus. Sehingga baik itu manga mori naguite, manga liling mori Yesus manga guite. Penting itu. Nah, setiap kali mengaji harus manga liling
Karena lini tuet aja untuk terang saja tuet. Simbol terang Kristus. Halo. Ada 5 paku ceo. Itu 5 paku yang memakai Yesus. Mengapa arti situ? Memang begitu kau, mengapa arti? Luka-luka Yesus, 5 luka Yesus. Itu. Daripada malam ini, mudah-mudahan segala kesulitan hidup kita mati bersama Yesus yang kemarin kita rayakan. Dan kini kita bangkit kembali bersama Kristus, pembawa terang. Tetapkin lerong di beti-beti sana meseng. Lerong kilo itu berarti tuh ini bangkit mori Yesus sudah begitu. Atau tingkah laku lama di te, memakin tingkah laku lama itu melekat sampai saat ini. Gitu kalau dia lerong tekinnya, berarti tuh ini mau tokon mori Yesus sudah begitu. Atau kalau kita berpikir yang lama, itu kini pikiran situ, makin pikir daat lah pasekai. Mai rayakan Paskah, tapi boleh perayakan Paskah makin cegat itu. Berarti tuh itu Om Yesus one begitu. Ya, emelerong ke situ. Itu berarti co artin Paskah hoga. Apakah Tuhan betul lewat dan berjalan bersama saya? Jalan lewat. Ini ikut di bacaan pertama tadi, bacaan yang kedua tadi. Tentang bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan betul membantu orang Israel lewat kepemimpinan dari Moses. Luar biasa. Jadi Moses di Tehoga, Yesus itu sendiri yang menyelamatkan kita. Kalau Moses adalah manusia yang diberi kuasa oleh Tuhan, sedangkan Musa baru adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Morin ketuung, kayak gue morin, karena dijanjikan dia akan datang, makanya jadi manusia dia. Saudara jadi manusia supaya dia bisa gunakan bahasa dan manusia, ketombo aku manusia sehingga intinya dia mengerti. Kemudian dia merasakan sakit, rantan mur Yesus kodu kayak nekecemani dia. Bagaimana waktu dia sementara berdoa, rantang, kita lihat kesengsaraan yang akan dialaminya. Lelo lihat, boleh mau sengsara, ngeri sekali. Sehingga ngaji jadi itu. Tegia ke Bapak kalau boleh biarkan piala ini lewat. Maksudnya, boleh mori aku rantang datu sengsara. Mengante biarkan ini lalu. Itu berarti dia tidak mau menerima. Tapi Maya datang lu boleh pikir lihat, Bapak bukan kehendakku tapi kehendakmu yang terjadi. Baikin kalau lihat bahwa rencana Demorin tidak boleh melewati, membiarkan sengsara ini lewat begitu saja. Dia harus menghadapi penderitaan. Makanya dia sanggup memikul salib. Itu di ngaji Demor Yesus di Getsemani. Boleh juga mangkule godan waktu dia disalibkan. Eloi lama sabatani itu ngaji. Bapak kenapa kau tinggalkan saya? Karena rasa dia sengsara oleh salib. Saya kalau lihat total lego kakakku. Itu godaan. Tapi kemudian dia merasa bahwa ini saya salah. Ya Bapak terimalah rohku. Terimalah rohku. Akhirnya serahkan dirinya kepada Bapak. Nah itu semua. Yesus melewati semuanya itu. Dia mengikuti kehendak Bapaknya. Dan memang itu sudah direncanakan. Untuk menyelamatkan kita semua. Sekarang itu pertanyaan telah berkira di tega. Apakah aku tetuung kita percaya mur Yesus koco? Percaya tetuung kita mur Yesus dobat tidak? Apakah tetap percaya ke mori mana beti? Tetap kini kalau betul. Karena itu hoga, apa arti beti tentang Kristen, orang Kristen? Apa arti beti untuk kita orang Kristen? Beti untuk orang Kristen artinya ikut ambil bagian dalam kesengsaraan Tuhan.
Yesus merasakan betapa sakitnya sakit itu. Betapa sakitnya dipaku di salib. Betapa sakitnya waktu lambungnya ditikam. Baik lemur Yesus apa artinya beti. Baik lemur Yesus apa artinya sengsara di salib. Baik lemur Yesus apa artinya penderitaan. Memorin kat dia tema baik dia beti. Tapi karena dia manusia maka berasa dia beti. Macam itu mereu kat sekoe dia beti rasa. Mengodo babar-babar reman gitu, tiba-tiba babar gitu, cadut kat kope gitu gak kena wanit rekod, kau kena apa ngasang, menewai, rasa enak kok. Pasti lo, di antar ibu dan kui, pasti lo rasa betin. Oke, karena itu rasa betin, coba kemudian Yesus payah rasa betin. Macam tu memori kali naik kod betin ko, macam baru saya payah aku betin. Aku tetap pernah pepek oleh panggol, aku pernah dipepek oleh panggol. Engkau tidak pernah ditikam lambungmu, tapi aku sudah ditikam lambungku. Payah memori Yesus apa artinya betin? Karena itu betin itu contoh betin situ aku memori. Payah apa artinya betin? Kadang-kadang itu balik bola keren kerlau keren memori keren. Ya, pernah kita babeti. Dua usus buntu. Saya tidak punya usus buntu. Empedu, saya tu empedu kau kan. Majar tahu oleh cok pedu itu ke, cok ini main pedu itu. Tuh, paling pedu itu tuh, angin. P ada tu empedu. 2005 operasi Piala Filipina. Di sekolah dulu. Tanggal 23 Mei, 25 Mei 2005. Polio operasi mau raya obat bius yuk. Ayah sebelum operasi kan obat bius pada rasa beti. Begitu moran obat bius hoga lem beti. Beti itu betul perawat tuh tolong sakit sekali. Nasi es batu dalam tempo beberapa detik jadi baik ya bawa es batu tuh kalau merasa laku ces tetap beti karena jahit di luar, jahit di dalam, jahit di luar sakit sekali naik kau nama lagi masih ngecuk lelo laku salib lemur Yesus di kamar itu anak kau ini jat kalau lelo kamar apa itu salib itu kui lelo laku salib lemur Yesus lo apa itu salib karot berduri mahkota duri lelo laku lime paku lime leo paku lime wana lelo laku wain paku bawain lelo laku lelo lapung aku le mau ini kita rabu bitedot paku hokana saya punya ini di lambung, tapi makin obat, sakit, makin obat. Aku le, mau resmi kita rabu, tapi tedot, temang obat. Paling susah itu. Dia pernah mengungsi dari Bethlehem ke Mesir, dan Bethlehem ke Mesir. Emelilo de peta, saya pernah di situ, saya pernah di Bethlehem, saya pernah di Mesir. Leve salah lakto. Ngonem baru KM ke Mesir, saya masuk di situ, di Tureta makin pergi di sini dari dulu sampai sekarang pergi ke mana? Yang tadi kita main kata dulu, lelon terbang. Boleh sah, ini apa tuh nukan itu? Mereka dapat berat Messi. Jelas harus kita teman kelas aku, teman akrab pemain bola kaki sama-sama. Takut latuk kulita.
Nah karena boleh lalas itu pikat ngopi tanah suci. Suci. Ngancen siapa sepitu melata sudah. Ya, itu di Kudus Timur itu tempat jalan ortodoks tempat itu. Di kota Bethlehem, di Nazaret apa semua itu kepesiar-pesiar itu. Jadi Tuhan mengerti kita punya sakit penderitaan. Dari coba pemerintah sampai situ. Yang arti sakit untuk kita sekarang adalah ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Betul kita contoh, dia akan membantu kita. Dia pasti akan membantu. Dan itulah arti Paskah. Paskah artinya Tuhan lewat. Tuhan menyelamatkan. Tuhan membawa cahaya untuk kita. Dari mayat lagu. Tunggu sampai lilin dinyalakan. Yang sudah bernyala itu Santo Yohanes, Santo Agustinus, Santo Athanasius, Santo Basilius, Santo Martinus, Santo Benedictus, Santo Christophorus, Santo Franciscus dan Dominicus, Santo Franciscus Xaverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Katarina dari Avila, dari segala dosa.
berkat Bapa dan berkat kedatangan Roh Kudus. Orang berdoa Pemberkatan air Allah pada awal mula dunia, Rohmu melayang di atas permukaan air. Sejak saat itu air mengandung kekuatan untuk menyucikan. Ya Allah, dalam peristiwa air merah putih dan semua bangsa ini kau tarik kecemaran dan menyegarkan janji setia kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika kita dibaptis. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa yang Maha Kuasa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada putranya yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita dan memelihara kita dengan kurnia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Sebelum kita meneruskan dengan doa umat, intensi yang belum dibacakan, mohon keselamatan arwah bagi Bapak Nikolaus Jaho, Odelia Daom, Petrus Ujo, Agnes Linus, Sia Joe, Emma Hati, Bapak Janor. Mohon keselamatan arwah Paulus Bau, Maria Gamut, Sylvester Bandriasi, anak Linda. Syukur atas hari ulang tahun dari anak Arketsi Surya. Mohon keselamatan jiwa dari Bapak Daniel Jabu, Cecilia Semsut, Anna Amah Gasjung, Tina Budi, Bahul Kalam, Dawal, Anta, Mak, Dajung, dan Rikus Dair. Baik, mari kita semua berdiri, kita sampaikan doa umat kita. Mari kita panjatkan doa kepada Allah Bapa di surga yang telah membangkitkan Yesus Kristus putranya dari kematian, agar kita dapat menemukan hidup sejati padanya. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, ajarilah kami menerima sakramen misteri Paskah dengan penuh hasrat dan niat yang murni, agar kami semakin dimampukan untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kami. Marilah kita memohon. Berdoalah kita bagi para pemimpin kita. Semoga kebangkitan Yesus dari alam maut menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat agar berjuang membangun kehidupan masyarakat yang solider dan mandiri. Marilah kita memohon. Berdoalah kita bagi saudara-saudari kita yang sedang menderita, terutama yang saat ini sedang mengalami masalah dalam hidupnya, mengalami sakit, menjadi korban bencana alam dan korban perang. Semoga pada malam ini mereka menerima sukacita ilahi, rahmat penghiburan, dan anugerah kesembuhan dicurahkan Tuhan bagi mereka. Marilah kita memohon. Bagi semua yang berkumpul dalam perayaan Paskah sebagai saudara satu sama lain, semoga iman akan Kristus yang bangkit memperteguhkan kami dalam menunaikan tugas-tugas kami dengan gembira dan penuh semangat iman. Marilah kita memohon. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami dan ini untuk saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, baik kemarin, hari ini, dan dalam bulan ini. Dan saudara-saudari kami yang lagi sakit, yang menderita, Tuhan jamahlah mereka semua. Berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan kalau boleh kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dan juga bagi keluarga yang mengalami kesulitan perkawinan, semoga Engkau selalu hadir di sana untuk mempererat tali cinta perkawinan mereka. Dan juga bagi saudara-saudari kami, anggota keluarga kami yang sudah meninggal dunia, baik yang sudah lama meninggal maupun barusan meninggal, Tuhan berilah mereka istirahat yang kekal. Semoga mereka menikmati kebahagiaan bersama para kudus di surga, dan pada akhirnya mereka juga bisa mendoakan kami secara khusus keluarga yang masih hidup di dunia ini. Semoga berkat doa mereka, kami pun selalu diberkati dan selalu mengalami sehat jiwa raga, dan segala usaha kami berhasil. Marilah kita mohon. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus,
dan telah Kau ampuni dosa-dosa kami. Bawalah kami berkat dan rahmat yang telah diperoleh Kristus Putramu, memasuki Paskah Raya abadi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Persembahan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, cinta Allah telah nyata bagi kita. Ia telah menyelamatkan kita dan mengangkat kita menjadi putra-putri kesayangannya, sekalipun kita telah berdosa. Atawat muri tutu ulomai mosi dan saling tahu imbilami ngasal jauh rana sahabat karat bau tumpal ngasal jauh mohas almomang kamping ende maasekai umat stasi rewas yang rewas yang agu nangke do cumang tidak laning imbilami pemeto mamite honang tua ide one meja altar bidang temori krain selama pergi awaka tabe bi paska ma ata katun mori krain pangkan niaga unukrami kemacebanan anak ite OMK inewai atarona wau kamping tinggal sandong ma kudu betuan no latang tesangge kita tahu salah ngatarat oni mose lete lesorise do cumang atatoi pandiuba nuk atatoi bate betuan vale
Nuk tatu ngasang jauh bidan dia onemen dia agama tegi dami. Dasor karong kue salang lako di sini yang salang gerak kudut mut pantil de nai ata ngelis coga ke nai ata mama kamping anak molas anak kebak kudut kulut di sini. Dot cumang one uma dot kole nuk bidang naik caca ise ata pande dot cumang cukup susah naik ise one mose lete so kudut mentang le api pasca one beom beras naik ise mohan tarona dua one salah kudut dua one uma demorin. Ami teki dewat kiawaki lat umat one sangin tanalino dot reang nembak dot beti atas sumang nang itu kule rampas balitana mori te bailami rahasia rite lani pulami ceha mo sedami sangin daong seven sangatong misionaris nyakon yang lakor olomai te muslimai baleng mose dise kudu timbaras imbi dise teba kreba bengkes te ubah kata tawang mose bagi niat on kami dasar cebong batu kana salah akan molo one tiba lami ngasanjong rahmat pasca dan terima kasih ya. Agak sodok.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, sudilah menerima doa dan persembahan umat-Mu. Semoga berkat karya-Mu perayaan Ekaristi yang berawal dari misteri Paskah memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal karena Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada malam ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah. Sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian. Dengan bangkit ia memuliakan kehidupan. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segenap penghuni surga yang bermada memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya
bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri
iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya doa-doa kami, intensi kami masing-masing, baik yang sudah dibacakan nama maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut tataran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Marilah kita memberikan salam damai pada saudara-saudari kita. Salam damai. Mohon perhatian, yang boleh berdiri, maju dan menerima komuni.
Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas hendak kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Mohon perhatian, yang boleh berdiri, maju dan menerima komuni hanyalah orang Katolik yang pantas dan sedang tidak terhalang untuk menerimanya seturut ketentuan Gereja Katolik. Sedangkan saudara-saudari yang bukan Katolik dan yang menurut ketentuan Gereja Katolik sedang terhalang untuk menerimanya, dengan hormat diminta untuk tetap di tempat. Terima kasih.
Halo, Chef. Halo, Bumi.
Terima kasih. Kodi ngasadere kebangkitan. Dalam bersenang, semangat, maram hampir putus suara. Untung pita suaranya masih baik. Terima kasih Nana Ignatius, terima kasih engkau berhasil memimpin. Puji Tuhan, terima kasih banyak. Tepuk tangan lagi. Hebat OMK Stasiun Rebas. Baik, mari kita semua berdiri, mohon berkat, mohon ya doa penutup. Doa penutup sebelum berkat akhir. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah Kau segarkan dengan santapan Paskah. Kami mohon, curahkanlah roh cinta-Mu kepada kami, dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu, agar kami hidup rukun dan damai sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu. Karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kita duduk sebentar dengan pengumuman. Tuhan telah bangkit dan malam ini OMK Stasiun Rebas telah bangkit bersama Kristus. Suara emas titipan dari Tuhan. Terima kasih OMK, lebih khusus Pak Ignas detik-detik terakhir untuk memimpin OMK lagu Haleluya Eden. Mari kita tepuk tangan untuk OMK. Mohon perhatian untuk kita semua. Untuk misa besok dimulai dari pukul 8.00. Sekali lagi, misa besok Raya Paskah itu dimulai pukul 08. Yang kedua, karcis bangku dan lilin malam hari ini sebesar 1 juta sebesar 1.060.000. Total pemasukan malam ini 2.687.000. Yang terakhir, sambutan mewakili devastasi, kami beri kepercayaan kepada Bapak Salesius Matang. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih kepada panitia yang mempercayai saya untuk memberikan sambutan. Pater Edi dan Bro Ersil yang saya cintai, Pak Bernardus Ahmad, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yang berkesempatan hadir merayakan Paskah Tuhan bersama kita malam hari ini, yang saya cintai pula, termasuk ke Bapak Dedi bersama rombongan. Jadi selamat datang di kota kami, lama Bapak Dedi tidak datang. Seluruh panitia yang saya kasihi, pemerintah Desa Lomot yang saya kasihi pula, sikapnya seluruh umat yang hadir merayakan Paskah Tuhan, Paskah Kebangkitan di malam ini. Saya merasa berat untuk memberikan sambutan mewakili ketua stasi ini. Tetapi sesungguhnya saya hanya mau menceritakan mengapa sampai Tuang
bisa ada di depan kita mulai hari Selasa. Yang saya mau katakan kepada seluruh umat bahwa mencari imam untuk merayakan perayaan seperti ini betapa sulitnya sekarang ini. Kita belajar dari pengalaman Natal tahun lalu, kita kandas, tidak dapat imam. Tahun ini teman kita di Momol tidak dapat imam. Karena memang waktu startnya kita mencari imam itu terlambat. Sehingga ini akan menjadi PR bagi ketua stasi, dewan stasi seluruhnya, juga panitia. Jika kita ke depan ingin merayakan hari-hari besar keagamaan di tempat ini, maka itu minimal 2 bulan sebelum hari H kita harus bergerak. Jadi terima kasih kepada Pak Ferdi saya sampaikan yang mewakili demonstrasi menugaskan saya untuk mencari imam. Sesungguhnya prosesnya panjang. Saya mencoba menelepon Fikep Labuan Bajo dan hasilnya melalui pastor paroki menyampaikan, "Woi, di Labuan Bajo imam ada halangan." Saya coba menelepon semua teman yang ada nomor kontaknya di saya. Semuanya berhalangan. Dan terakhir saya menghubungi Tuang Edi. Jadi saya masih ingat waktu saya hubung beliau masih ada di Seminari P12 Kisol. Jadi katanya kasih rekoleksi di sana. Jadi jawabannya masih belum pasti, harus konfir dengan provinsial. Nah begitu dalam perjalanan selanjutnya ditanya, oke, siap. Wih, kemungkinan besar tua yang ke sana itu tidak jadi pergi. Padahal beliau ini ngomong dirinya sendiri. Alasannya lagi. Jadi berat, jadinya pusing. Jadi saya tidak kasih tahu kepada teman-teman KOR waktu itu. Saya kurang lebih 1 minggu ikut KOR itu dengan berat hati. Saya pikirkan dia punya risikonya ketika betul itu tidak jadi. Puji Tuhan karena doa Frater dia telepon bahwa saya tetap jadi ke Revas. Jadi terima kasih banyak Pater untuk pertama kali beliau sebagai imam datang yang pertama ke sini. Jadi panitia sebenarnya sudah menyiapkan rencana itu kemarin, itu hanya karena kesibukan. Hari Rabu itu pelayanan sakramen pengakuan sebenarnya hanya tidak banyak orang yang hadir. Saya berharap untuk kedepannya ya mengaku dosa itu sangat penting. Gitu. Jadi luar biasa untuk semua kegiatan saya melihatnya. Jadi ini gejala mau rebut calon paroki ini di sini nih. Jadi Tuang, kami selama merayakan perayaan di sini itu tingkat mandiri umat di sini tinggi sekali. Jadi kami tidak pernah ngemis ke paroki untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi karena itu saya dengan senang hati mari kita tepuk tangan untuk seluruh umat. Saya semangat mencari imam pada saat diminta itu hanya karena saya melihat kekompakan umat di sini. Jadi sangat kecewa ketika tidak ada perayaan besar keagamaan di stasi ini, apalagi kalau tidak ada imam. Maka ketika ada rencana Pentekosten nanti dirayakan tersendiri di sini, ya dari sekarang harus dipikirkan. Kemudian untuk malam hari ini saya menyampaikan ucapan terima kasih saya untuk adik saya Pak Ginas. Jadi ini air berkat ini beliau yang timba ini, ya begitu. Jadi biasa tadi saya bilang kayak tinggal di Rema saja, begitu. Jadi karena selama ini Tuang dia datang sekolah dari Kolong,
mudah-mudahan ke depan bisa pindah lokasinya. Tidak bermaksud untuk tinggalkan kolong, tidak. Jadi semangatnya ini saya lihat sangat bagus, begitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan semangat-semangat seperti ini membuat bagi generasi muda semakin terinspirasi. Jadi saya bangga kalian itu tampil prima malam hari ini. Saya bukan soal suara kamu seperti apa, tetapi semangat kamu itu yang saya bangga. Saya harap tidak hanya Paskah ini, ya. Jadi sepanjang Anda ada di Rewas ini, bergabunglah. Jadi untuk anak-anak saya yang kayak mungkin ya karena ada berbagai hal belum ikut, bergabunglah, bergabung. Jadi ketika Anda mau sumbangkan untuk Tuhan dengan hatinya tulus, saya yakin Tuhan punya rencana yang istimewa untuk Anda. Terus ini semacam budaya saya lihat. Lagu Haleluya Handel betapa sulitnya. Saya sering nyirik-nyirik di rumah Anda itu. Tapi sulit sekali. Paling parah lagi, Anda menyanyinya dalam keadaan ketawa. Ini. Jadi saya harap apapun bentuk lagu yang Anda tampilkan nanti itu tidak boleh ketawa. Karena itu mengganggu pernapasan itu. Begitu. Jadi tidak apa-apa, ini bagian daripada peran. Saya senang ya. Jadi luar biasa Haleluya Handel untuk pertama ya, untuk pertama kali di tempat ini dinyanyikan Haleluya Handel ini. Jadi terima kasih lagi Pak Ignas, semoga semangatmu tidak surut. Akhirnya sebelum saya ini, jadi catatan untuk panitia, Tuhan besok setelah misa tidak berlama-lama, beliau langsung bisa dipersiapkan. Jadi ini menjadi catatan kaki untuk panitia dan ketua stasi supaya semuanya bisa lancar-lancar lah, begitu. Jadi sambil saya mengharapkan seluruh umat buat Tung Edi dan Brother Sil. Jadi Tung Edi akan nanti kembali bertugas di Sengari di komunitas SVD di Rio. Mungkin nanti Pater juga bisa cerita bagaimana nanti ini. Terus lainnya menipu ya, hanya saya mau bikin surprise. Ini ada cerita gitu. Pater tanya, "Oi, untuk apa? Sebut kami, kok? Mana tahu ya tuang untuk kowe." Begitu. Jiko Suzuki. Saya tidak tahu Suzuki kok apa. Pokoknya amanlah foto itu untuk kesini. Begitu. Begitu sudah sampai, beliau kaget karena yang ada di dalamnya itu Camat Doso. Jadi saya memang sudah ini ditanya-tanya tidak dikasih tahu. Sopir juga saya kasih tahu jangan pernah telepon bawa oto ini yang nanti jemput Pater. Jadi untuk buat kejutan buat Pater. Terima kasih, selamat pesta Paskah Tuhan, selamat pesta Paskah untuk kita semua. Mari kita bangkit, maju bersama untuk memajukan stasi ini. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih Kita Sidus. Selamat Paskah untuk semua. Ya, seperti yang saya singgung tadi malam, bahwa stasi ini, dari paroki stasi ini sepertinya sudah siap untuk menjadi paroki. Walaupun tidak lama di sini, tapi kesan saya secara pribadi kerjasamanya luar biasa dan semangat umatnya luar biasa, semangat anak muda juga luar biasa, anak SD-nya juga luar biasa, SMP luar biasa. Jadi semua menjadi tanda-tanda yang positif. Seandainya diminta, kalau seandainya Keuskupan Labuan Bajo dibentuk, sudah ada uskupnya, yang lama-lama stasi Rewas ini juga akan menjadi paroki. Ya, apalagi wilayahnya cukup luas, umatnya juga cukup, dan semangat mandirinya luar biasa.
Itu kesan saya secara pribadi, walaupun belum lama, tetapi dari semangat yang saya lihat luar biasa. Terima kasih untuk pengalaman yang indah ini yang saya alami bersama teman saya, Bruder Sil Manek. Ya, kami sudah perkenalkan diri, tapi mungkin ada yang baru datang, mungkin saya bisa minta Bruder Sil untuk perkenalkan diri sebentar. Bruder Sil, silakan bangun berdiri, bangkit berdiri bersama Kristus. Bruder Sil sudah bangkit, ya. Biarkan dia bicara 1-2 kata. Baik, saya sudah bangkit. Terima kasih. Baik, selamat Paskah untuk kita semua. Saya secara pribadi, saya merasa senang ada di antara umat Stasi Rewas. Karena sejak hari pertama, hari Kamis, Jumat, sampai hari ini, malam ini, KOR sangat bagus menurut saya. Hari suci di Stasi Rewas ini sungguh luar biasa. Baik, mungkin ini perkenalan yang keberapa kali saya tidak tahu. Ini untuk mereka yang mungkin hari Kamis, Jumat yang belum sempat hadir dalam Ekaristi bersama di tempat ini. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Bruder Silvester Manek, biasa dipanggil Sil, senyum indah lestari. Oke, baik. Saya berasal dari Timor, khususnya Malaka. Saya tanggal 21 Juli 1997 saya tiba di Flores, khususnya di Ende. Lalu 19 Agustus 1998 saya di novisiat Kuwo. 98 sampai 2000 saya di novisiat Kuwo. Ikrar kaul pertama tanggal 15 Agustus 2000 di novisiat Kuwo. Lalu saya kembali ke Ende. Di Ende saya melanjutkan studi, lalu saya mengikrarkan kaul kekal pada tanggal 15 Agustus tahun 2006. Benumi pertama, misi pertama saya itu di negara Afrika, negara Mozambik, di benua Afrika. Tapi saya belum sampai di tempat misi. Saya baru sampai di Portugal 1 tahun di sana untuk belajar bahasa. Lalu karena keadaan kesehatan kurang mendukung, maka saya transfer kembali ke provinsi pengirim, yaitu Provinsi SPD Ende. Tahun 2008 saya kembali dari Portugal dan bertugas di Provinsi SPD Ende dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2020. Lalu tanggal 24 Juli 2021 saya diminta oleh Provinsi SPD Rute usia Sang Sabdaku. Jadi proses transfer dari Ende ke Rute untuk masa peminjaman untuk 2 tahun. Dari tahun 2021 sampai 10 Juli 2023. Tapi baru-baru saya mendapat lagi surat bahwa masa perpinjaman diperpanjang untuk 1 tahun lagi. Dan sampai Juli 2024. Dan saat ini saya tinggal dan bekerja di novisiat Samsung Prabu bersama Pater Edi, tapi beliau baru
beralih tugas ke komunitas Sengari Rel tertanggal 25 Maret. Jadi kami dua ini, saya dan Pater ini, kami sama-sama bekerja bersama-sama di novisiatku untuk mendampingi para frater dan bruder novis, calon imam dan calon bruder misionaris untuk Serikat Sabda Allah. Terima kasih. Ya, dengan nama Manek kita ingat Uskup Gabriel Manek. Ya, Uskup Gabriel Manek kita dengar bahwa dia sementara diproses untuk dari kalau mau kunjung bisa ke Lebau, ke Larantuka, dan tubuhnya masih utuh di dalam peti kaca di Larantuka. Jadi banyak orang yang berziarah, orang kudus. Ya, Monsinyur Gabriel Manek, Uskup SPD yang pertama di Indonesia. Dia. Jadi sementara diproses beatifikasinya, mudah-mudahan cepat keluarkan gelar itu nanti, sementara diproses. Baik, dari ini keturunan Gabriel Manek. Dia juga nanti akan menjadi beatung. Baik, saya sendiri, ya saya orang Doso asli, hanya long ke Tentang, lahir di Tentang 14 September 1960, SD di SDK Tentang 1, 7 tahun, kena ulang kelas 3, tidak tahu baca. Kemudian masuk SMP Tentang 4 tahun, bukan karena bodoh, tapi peraturan 4 tahun SMP dengan 2 teman saya dari sini. Ya, Pater Lazarus kita, mantan guru di sini dengan Lipus. Ya, kakak kelas kami Pak Herman belakang sana, dia angkatan pertama SMPK Tentang, Pak Herman. Kemudian dari SMP Tentang saya Kisol kelas gabungan, di sana 4,5 tahun di Kisol. Dari Kisol masuk Seminari Tinggi Ledalero dari tahun 82 sampai tahun 89 kalau kekal. Tanggal 20 Juni 1990 ditabiskan di Paroki Tentang, di pusat paroki, di tempat SDK Tentang 2 dulu, yang sekarang SMA Negeri Doso. Lalu ke Australia untuk belajar bahasa Inggris selama 6 bulan di Australia. Kemudian dari Australia ke Irian Timur, disebut Papua New Guinea. Saya kerja di sana 7 tahun, kemudian kirim studi di Filipina, sudah studi langsung kerja di sana di seminari tinggi, di novisiat. Ya, saya di sana selama 10 tahun di Filipina. Sudah 10 tahun di Filipina, pulang lagi ke Papua New Guinea, kerja di seminari tinggi di Papua New Guinea selama, ya, pokoknya saya kerja di seminari tinggi mulai tahun 2000 sampai 2020 di Papua New Guinea, mengajar di seminari tinggi, kemudian pindah ke Flores, pindah ke Manggarai sejak bulan Maret 2020. Dan saya tidak punya semangat lagi untuk kerja di seminari, tetapi karena dibutuhkan, mereka berlaikan butuh tenaga senior untuk kerja di novisiat, karena teman kelas saya sudah terlalu lama, dia bilang, teman, aku bantu dulu. Ya, saya bantu di sini, tapi saya merasa bahwa kerja di sini dia punya, karena volume kerjanya tinggi. Selama di luar negeri, murid saya ya SPD paling banyak dari tingkat 1 sampai tingkat 6 itu belasan, 20 paling tinggi. Sementara di novisiat ini ratus, lebih dari 100, setengah mati. Tambah dengan umur, tambah dengan gangguan kesehatan. Pada akhirnya saya sudah atur sebuah rekomendasi untuk yang mau kaul pertama. Saya serahkan semua, kemudian saya omong pada Pater Provinsial, saya rasa cukup, saya capek.
tambah lagi dengan gangguan telinga yang bunyi terus, saya cukup. Tambah lagi asam lambung apa semua itu, saya minta sama provinsial, saya cukup. Saya sudah siap semua rekomendasi untuk yang mau call pertama bulan Agustus nanti, saya sudah siapkan semua, serahkan semua, sudah cukup, sudah selesai, saya istirahat. Akhirnya lamaran saya untuk pengunduran diri diterima, dan provinsial saya menempatkan saya di komunitas kecil di Sengari di Riau. Kami ada 3 orang tadi di situ. Satu bapak tua, pastor tua dari Solor, kakak kelas saya dulu, 5 tahun di atas saya. Dia ini pita suaranya hilang. Dioperasi di Surabaya, sampai sekarang dia tidak bisa ngomong, hanya pakai tulis. Ada lubang di sini, ada lubang, ada alat, tapi waktu dia ngomong tidak keluar satu kata pun dari dia, hanya nggak hanya pakai tulis atau pakai bahasa isyarat. Jadi kami 3 orang di situ. Saya bantu misal untuk mereka, kan satu bruder dengan satu pastor tua. Ya, saya rasa relax di situ. Sore-sore saya rendam di laut situ karena hanya berapa meter saya di bawah komunitas itu, di laut dekat Kedindi situ. Jadi itu sampai tempat kerja untuk sementara, saya tidak tahu lagi sesudah berapa bulan ini, tapi untuk sementara saya istirahat di sana. Makanya saya kasih tahu Fasidus, saya bilang, hey, saya tidak tahu apa bisa kereba saya tidak ini, tapi saya rasa bahwa dengan doa-doa akhirnya saya bisa datang hadir di tengah saudara-saudara sekalian di sini. Jadi terima kasih untuk doa-doanya. Mari kita saling mendukung, saling mendoakan. Semoga Paskah ini betul membawa semangat baru untuk kita semua. Selamat Paskah untuk semua. Baik, mari kita semua berdiri. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, malam ini, Allah Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara-saudari dari segala bahaya dosa. Semoga Allah yang memulihkan hidup saudara lewat kebangkitan Putra Tunggalnya, memenuhi hati saudara dengan karunia-karunia abadi. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan pesta Paskah dengan gembira, saudara-saudari diantar Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara dan saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudara sekalian, dengan ini misa kita telah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Haleluya.
meglio, no? Siamo penso nella nelle esterne. Oh, anh quay đi kia này thôi.